di Baghdad. Adalah seorang pemuda di Baghdad. Dia sambil jalan-jalan, dia lihat ada buah apel yang tertampak di jalan. Sehingga buah apel itu diambil, dimakan. Setelah dimakan, dia berpikir, dari mana ini dan punya siapa? Ini punya orang, sudah saya ambil. Kalau sudah saya ambil punya orang, saya makan punya orang, ini berarti saya sudah makan yang haram. Saya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sudah saya ambil ini dan sudah saya makan. Maka dia mencari yang punya. Dia wewe, sedot cari siapa yang punya buah apel itu. Dia kebetulan datang kepada sebuah kebun, dia lihat ada apel. Dia bertanya kepada orang yang penjaga apel, siapa punya ini? Saya ada ketemu sebuah buah apel sudah saya makan. Maka saya ini memohon izin ataupun memohon maaf kepada yang mempunyai. Pegang di lehernya, ini bukan saya punya. Ada, ini saya orang kerja. Ada orang yang punya di sana jauh. Di mana rumahnya? Sehingga dia cari sampai dapat. Jadi wate kamu rumpok, poi orang ada dulu kenan pegang bako. Nyo long kalau rumpok bako. Cuman tunggu pilih kalau bukan yang minta izin karena dia sudah makan buah apel itu. Orang yang punya itu menjawab, boleh saya izinkan makan buah apel saya yang sudah saudara makan, yang sudah kamu makan, tapi kamu harus kamu kawin dengan anak perempuan saya. Harus kawin dengan anak perempuan saya. Tapi anak perempuan saya lumpuh. Anak perempuan saya bisu. Anak perempuan saya buta. Yang pertama lumpuh, tidak bisa berjalan kemana-mana. Yang kedua buta, tidak bisa melihat apa-apa. Yang ketiga peka, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Sehingga anak laki-laki itu, pemuda itu tercengung, bagaimana ini? Gimana cara kamu kawin masa puan lagi dengar, melihat pun tidak bisa, mendengar pun tidak bisa, bagaimana bisa kita berhubungan dengan dia? Berjalan pun tidak bisa, bagaimana kalau kita mau main-main sekali dia sakit. Tapi pada akhirnya karena dia takut itu bermasalah dengan buah apel, satu buah yang sudah diambil, tidak diberi izin nanti di akhirat bagaimana hukumnya, terpaksa dia menjawab, ya sudah saya mau. Kaitin hingga angkatlah nikah. Dia menikah, ibadah anak mudanya jiwa malanya. Anak ini hotel nikah hanya kalau yang fikir kau, fikir buka, fikir itu. Dan dia menikah di masjid ini, Jamurong ini ada. Tak kalah di masjid Jamurong, dia pernikahan di Japura. Sesampainya di rumah dilihatlah seorang perempuan itu yang cukup cantik, tidak seperti yang dibilangnya. Kau lagi berdua, perempuan yang cukup indah, perempuan yang cukup cantik, perempuan yang cukup saleh. Maka si pemuda itu bertanya kepada mertuanya, kenapa juga ayah bilang dia bisu, kenapa dia bilang buta, kenapa bilang dia lumpuh? Saya bilang anak saya lumpuh, tidak, dia seorang anak perempuan yang saleh. Anak saya yang salihah, tidak pernah dia berjalan kemana-mana. Anak pernah jamaah jak wek keno, jak wek gede.
refreshing ke sana, refreshing ke sini tidak ada. Kenapa ayah bilang buka? Karena dia tidak banyak melihat yang haram, dan jangankan yang haram, yang makruh pun tidak dia lihat. Saya mau gadung HP, gadung TV, dia tidak seperti itu. Kenapa dia ayah bilang dia adalah bisu? Dia tidak banyak berbicara dan tidak suka berbicara yang tidak bukan. Itulah yang maksud saya, anak saya buta, anak saya lumpuh, dan anak saya bisu. Jadi alhamdulillah setelah dia kawin, laki-laki itu adalah laki-laki yang saleh. Kemudian perempuan juga itu perempuan yang saleh, sehingga melahirkan yaitu anak-anaknya, yaitu anak yang saleh dan yang salih. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian di dalam yakin, di dalam menuntut ilmu Allah, di dalam bedah budaya, semoga kalian ini menjadi orang laki-laki yang saleh dan orang perempuan yang salehah, sehingga apabila kawin nanti akan menjadi diberikan oleh Allah anak yang saleh.